Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Murabbi yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah karuniakan sehat afiat, sebuah rizki kelapangan hidup yang sangat teramat mahal kepada kita semua. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat taufik hidayah, nikmat iman sehingga kaki kita melangkah, raga kita ringan untuk ibadah, hati kita kemudian tergerak dalam iman untuk kemudian melaksanakan sunnah muakkadah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu salat Idul Adha di pagi hari ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang suasana Idul Adha, maka kita tidak bisa berlepas pada syariat haji. Karena Idul Adha ini secara waktu dia beriringan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Namun kemudian kita juga harus memahami bahwa ibadah haji itu, syariat ibadah haji adalah refleksi dari potongan kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu syariat kurban. Di surah As-Saffat ayat 37, di surah As-Saffat surah ke-37 ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengutip diskusi seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika kemudian Nabi Ismail masuk balagha, masuk usia balik, ma'ahu sa'ya. Dan kemudian bersama Nabi Ibrahim sudah mulai bisa berusaha. Nah, ini adalah informasi dari Al-Quran tentang kapan usia Nabi Ismail alaihissalam pada saat syariat kurban ini diperintahkan Allah. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Sungguh-sungguh aku melihat fil manami, dalam mimpiku, anni athbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa kemudian pendapatmu? Qala ya bati, wahai ayahku, qala ya bati, af'al ma tu'mar. Kalau memang itu perintah, laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan melihat aku sebagai golongan hamba yang bersabar. Jamaah sekalian, diskusi di ayat 102 ini adalah sebuah potongan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail alaihissalam dalam mimpi. Semangat yang hadir dalam perintah ini sebenarnya adalah, kuatkah seorang Ibrahim melepaskan apa yang ia cintai? Karena Nabi Ismail alaihissalam adalah putra yang ditunggu lama, adalah putra yang didamba-dambakan, tapi begitu lagi manis-manisnya ini anak, begitu lagi hebat-hebatnya ini anak, ada kalimat di awal Al-Quran itu, ma'hu sa'ya, menemani Ibrahim dalam kerja-kerja hariannya, dalam kerja-kerja dakwahnya. Nanti kita akan melihat ayat di Al-Baqarah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah. Malah Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk melepaskan Nabi Ismail ini, dalam artian menyembelihnya. Maka refleksi kurban ini adalah refleksi untuk melepaskan apa yang kita cintai, melepaskan kemelekatan kepemilikan di dalam hati kita.
Dan rangkaian surah As-Saffat ini ditutup dengan salamun ala Ibrahim. Akhirnya Ibrahim melaksanakan perintah kurban ini, yang kemudian nanti diganti Nabi Ismail ini posisinya dengan sembelihan yang sangat besar dalam riwayat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat salamun ala Ibrahim. Sejahteralah bagi Ibrahim karena melewati ujian itu. Ujian apa? Ujian melepaskan kemelekatan, ujian melepaskan apa yang kita cintai. Maka sejalan dengan apa yang ada di surah Al-Imran, surah ketiga ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra. Tidaklah seorang manusia itu, tidaklah kamu mendapatkan predikat albir, yaitu predikat terbaik. Lan tanalul birra, tidaklah kamu akan mendapatkan predikat kebaikan sebagai orang yang baik, sebagai manusia yang cum laude pahalanya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kemudian kamu berhasil menginfakkan, sampai kemudian kamu memutuskan menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka pesan di khutbah pada kesempatan pagi ini, inilah yang harus kita sadari bahwa ternyata berkurban, pengorbanan adalah jalan tercepat untuk mendapat predikat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surah As-Saffat tadi jelas sekali, salamun ala Ibrahim. Selamatlah bagi Ibrahim, sejahteralah bagi Ibrahim, jayalah bagi Ibrahim. Karena kalimat salam di dalam bahasa Arab ini memiliki makna sejahtera, kehebatan, kejayaan. Maka kita sering mengistilahkan Darussalam, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang hebat. Maka salamun ala Ibrahim, berjayalah Ibrahim, salamun ala Ibrahim, selamatlah Ibrahim, salamun ala Ibrahim, sejahteralah Ibrahim. Mengapa sejahtera? Karena berkurban. Karena Ibrahim punya jalan hidup melewati fase di mana hatinya siap melepaskan apa yang dia cintai. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa? Karena cintanya kepada Allah melebihi kepada cintanya kepada apapun. Termasuk ultimate cintanya dia kepada putranya, itu dilewatinya dengan memutuskan untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jamaah sekalian, maka refleksi Idul Adha ini harusnya menjadi evaluasi kita secara ekosistem sebagai kaum muslimin. Mengapa hari ini secara ekosistem, secara komunitas, keadaan kaum muslimin yang kita rasakan itu sebetulnya tidak begitu baik. Misalnya dari segi ekonomi saja. Bagaimana tingkat kemiskinan kita? Bagaimana kemudian data-data statistik yang menunjukkan keadaan negeri kaum muslimin ini. Indonesia adalah negeri kaum muslimin terbesar, jamaah sekalian. Indonesia adalah negeri kaum muslimin yang kemudian jika ada 10 orang muslim di dunia ini, maka 2-3 orangnya dapat dipastikan orang Indonesia. Jutaan jamaah haji yang ada di Mekah hari ini dapat dipastikan 100.000 lebih adalah orang Indonesia. Maka tidak salah jika khotib pada kesempatan pagi ini mengevaluasi keadaan kaum muslimin dengan mengevaluasi keadaan kita sebagai bangsa. Dalam parameter yang lebih sederhana saja, yaitu parameter kita sebagai bangsa dalam parameter kehidupan yang sederhana saja, yaitu ekonomi. Misalnya secara rata-rata tingkat konsumsi daging. Sebagaimana di Adha ini kita memotong daging. Rata konsumsi daging dunia berada di 6,4 kg per tahun konsumsi. Rata-rata konsumsi dunia data dari PBB. Dan Indonesia hanya menempati rata konsumsi daging dunia di 2,2 kg per tahun. Betapa jauhnya. Dalam hitungan pendapatan per kapita saja, Indonesia masih berkisar di bawah $4.000 per tahun untuk pendapatan per kapita untuk satu kepala. Sementara tetangga kita Singapura sudah sampai 50.000. Bahkan kemudian tetangga kita Malaysia yang tahun 70 kemudian belajar pada kita, itu kemudian sudah mencapai pendapatan per kapita 3-4 kali di $16.000 sampai $17.000.
Walaupun PDB kita besar, 1 triliun dolar atau sekitar 14 triliun rupiah. Kita masih sudah G7, tapi karena dibagi dengan jumlah kaum muslimin atau jumlah penduduk yang begitu banyak, maka pendapatan per kapita ini tidak begitu terasa. Dan kita tidak begitu bisa menjadi negara yang dianggap maju karena masih berada di bawah 4.000 dolar per tahun. Khotib ingin meresapi apa yang kurang dari negeri ini, apa yang kurang mengapa salamun itu kemudian tidak bisa kita rasakan. Salah satunya karena kaum muslimin di negeri ini sudah kehilangan semangat untuk berkorban. Ada 3 dimensi, ada 3 bidang, ada 3 area di mana kaum muslimin ini sudah lepas dari semangat pengorbanannya. Yang pertama jemaah sekalian, yaitu kita sebagai insan keluarga. Mari kita refleksikan anak-anak muda kita milenial sekarang. Coba dicek. Anak-anak yang mungkin sekarang seusia khotib, seusia kalangan milenial yang lahir di kisaran 80 tahun 80-an. Seberapa banyak yang kemudian memutuskan mau berkorban untuk kehidupan orang tuanya. Padahal ayah bundanya sudah pensiun, tidak punya penghasilan. Dan pembicaraan di kalangan milenial adalah pembicaraan yang lepas untuk tidak bertanggung jawab pada kehidupan orang tuanya. Oh, saya juga sibuk nyicil rumah, saya juga sibuk nyicil mobil. Ayah bunda kan sudah ini, sudah itu. Bayangkan anak-anak milenial kita, anak-anak generasi muda sekarang, rumah tangga muda, kehilangan kepedulian. Sebagian besar, tidak semuanya, kehilangan kepedulian untuk berkorban kepada orang tuanya. Budaya saling menanggung atau dalam istilah ekonomi disebut dengan extended family. Apabila ada 5 kakak beradik, kemudian 2 sudah bekerja, maka 2 yang sudah bekerja ini menanggung 3 saudaranya yang kemudian kurang beruntung. Tidak bisa masuk pasar, tidak bisa punya dagangan yang laris, tidak bisa punya pekerjaan. Hal ini disebut dengan extended family. Dan budaya ini umum bagi generasi baby boomers. Yang 7 bersaudara, yang 8 bersaudara. Tapi hari ini pembahasan di sosmed, pembahasan di netizen diangkat bahwa kalau kamu 3 bersaudara dan kakak adikmu tidak bekerja, kamu tidak wajib untuk menghidupi mereka. Ajaran-ajaran yang kelihatannya ilmiah ini sebetulnya menyesatkan, karena dalam Al-Quran seorang manusia bertanggung jawab untuk akrabin, wal walidaini wal akrabin. Infak yang paling dekat asnafnya, di luar zakat, kalau infak, Al-Quran menyebutkan wal walidaini wal akrabin, kepada kedua orang tuamu dan kepada kerabat-kerabatmu. Siapa akrabin? Qoroba, siapa yang dekat? Adalah kakak beradik, saudara kandung, keponakan. Hari ini sebagai insan keluarga sibuk dengan rumah sendiri, sibuk dengan mobil sendiri, sibuk dengan rencana liburan ke luar negeri, sibuk dengan apa yang kemudian hanya difikirkan oleh internal keluarganya saja. Tidak peduli keponakannya gak bisa sekolah, tidak peduli keponakannya tidak bisa kuliah, tidak peduli kakak adiknya itu tidak bekerja. Padahal gara-gara abang kakaknya, kakak adiknya itu tidak bekerja, kakak adiknya itu bisa menjaga kedua orang tua. Tapi kemudian yang punya karir yang bagus, yang punya bisnis yang bagus, tidak ada kebertanggungjawaban kepada saudaranya. Ini yang membuat keberkahan di negeri ini tercerabut. Sebagai insan keluarga, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai paman, sebagai bibi, tidak punya tanggung jawab pada al-akrabin. Ini yang pertama. Maka tidak heran gagal panen di mana-mana, hama di mana-mana, bencana di mana-mana. Karena kemudian memang kekikiran atas harta itu kemudian memang mendatangkan bala musibah. Dimensi kedua pengorbanan yang kemudian hilang dari negeri kaum muslimin ini adalah pengorbanan pada entitas tempat berkarir sebagai insan profesional. Kalau yang pertama adalah insan keluarga, yang kedua adalah sebagai insan profesional. Hari ini kaum muslimin diuji dengan pencapaian profesionalnya. Kita mulai kehilangan jajaran board of director, kita kehilangan jajaran CEO dari kalangan kaum muslimin. Bukan karena sentimen agama, karena memang tidak perform. Kaum muda di corporate selalu berpikir kalau saya go extra miles, kalau saya bekerja lebih pada perusahaan, apa yang saya dapatkan?
Kita kemudian kedatangan anak-anak muda yang sangat menghitung. Kita kemudian kedatangan anak-anak muda yang kemudian sangat berpikir, ini worth atau tidak worth? Ini worth it bagi saya atau tidak worth it bagi saya? Akhirnya melemahkan kontribusi mereka pada organisasi. Kita kemudian kehilangan profesional muslim yang mau bergerak serius untuk perusahaan. Kita kemudian kehilangan kaum profesional muslim yang mau bergerak serius pada institusi, misalnya sekedar institusi pelayanan publik. Misalnya di departemen-departemen pemerintahan. Hari ini hal ini diuji. Kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mau berkorban. Padahal kalau kita lihat bagaimana bapak senior-senior kita, ayahanda, ibunda kita yang kemudian dulu membangun negeri ini. Bagaimana pengorbanannya dengan gaji yang sangat terbatas. Bagaimana pengorbanannya dengan tunjangan yang sangat terbatas. Hari ini sibuk bicara remunerasi. Hari ini sibuk bicara insentif, hari ini sibuk bicara bonus, hari ini sibuk bicara bagaimana benefitnya. Kehilangan suasana pengorbanan, kehilangan kemudian sacrifice. Sementara perusahaan-perusahaan startup di India, di mana mereka adalah negara dengan 1 miliar populasi, anak-anak mudanya, engineer-engineernya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik pada negerinya. Maka tidak heran, engineer-engineer India yang siap dengan benefit yang rendah, yang siap dengan salari rendah, memenuhi perusahaan-perusahaan startup di dunia. CEO dari ras India kemudian memenuhi perusahaan-perusahaan internasional. Mengapa? Ada sikap siap berkorban dan siap berkontribusi untuk entitas. Budaya siapa itu? Ajaran siapa pengorbanan itu? Ajaran Islam. Bagaimana kita lihat Amr bin As, bagaimana kita lihat para sahabat membangun daulah, membangun ekosistem negaranya. Sampai kemudian dari Madinah bisa menyentuh Persia, dari Madinah bisa menyentuh Romawi, dari Madinah bisa menyentuh Egypt, Mesir. Karena mereka adalah anak-anak muda yang perform. Mereka perform di dagang. Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, mereka perform perdagangan. Abdurrahman bin Auf perform perdagangan. Kita lihat bagaimana kaidah dari Abdurrahman bin Auf dalam sebuah riwayat. Aku suka menjual barang yang berkualitas dengan harga yang murah supaya kemudian orang mudah. Dan ini tentang cost leadership. Hari ini kita bicara di manajemen cost leadership. Ini sudah dibicarakan oleh Abdurrahman bin Auf sejak 14 abad yang lalu. Generasi kaum muslimin adalah generasi yang perform. Nabi Allah Muhammad SAW setelah mengaji di Masjid Nabawi, keliling inspeksi ke dalam pasar, memasukkan tangan kanannya ke dalam bawah tumpukan kurma. Ya Nabi, mengapa kamu lakukan seperti itu? Apa kata Nabi Allah Muhammad SAW? Wahai para sahabat, aku ingin memastikan apa yang kamu tampilkan kurma di atas, itu sama kualitasnya dengan apa kurma yang tertumpuk di bawah. Hari ini kita bicara tentang quality management. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah melakukan namanya quality control, quality of product. Jamaah sekalian, ini tentang semangat pengorbanan, memberikan yang terbaik bagi market. Hari ini hilang. Kaum muslimin menjadi pengusaha, inginnya bagaimana untung cepat besar, kualitas sederhana, nggak mau compete, nggak mau riset, nggak mau memberikan yang terbaik. Kita kemudian hancur lebur di titik sebagai insan profesional. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu sekalian, yang lebih parah adalah kita kehilangan pengorbanan dalam semangat menjadi insan sosial. Jamaah sekalian, bergerak masjid-masjid hari ini menyediakan makan. Mengapa masjid-masjid menyediakan makan? Karena itu syariatnya. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, wahai kaum Ansor, gantungkan panen-panen kurmamu di tiang-tiang Masjid Nabawi. Maka sahabat menggantungkan di tiang-tiang Masjid Nabawi, hingga suatu saat sahabat muhajirin mengatakan, wahai Nabi, kalau kami setiap hari makan kurma panas perut kami. Maka setelah ba'da Isya, ba'da Maghrib, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabat, barang siapa yang memasak 3 porsi, ajaklah yang keempat dan kelima. Wahai sahabat, barang siapa yang memasak untuk 4 orang, ajaklah yang kelima, yang keenam. Maka tidak heran di masjid ini tegak dapur umat al-murabbi. Ini contoh pengorbanan kepada masyarakat. Tapi bayangkan dapur umat, dapur umum ini juga kena nyinyiran dari jamaah yang lain. Juga kena nyinyiran kaum muslimin yang tidak faham. Ngapain masjid ngasih makan?
Ngapain masjid bertanggung jawab pada fakir miskin anak yatim? Ngapain infak masjid itu kemudian membiayai yang susah? Fikirannya kapitalis bahwa dunia ini persaingan. Kalau Anda kalah dalam persaingan, silakan Anda miskin, silakan Anda susah. Padahal Allah Azza wa Jalla wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pernah lihatlah kamu pendusta agama yang jilbabnya dusta, gamisnya dusta, Qur'annya dusta, salatnya dusta. Tafsirnya demikian. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang kemudian dia tidak peduli, dia mencerca anak yatim dan juga dia tidak memberikan makan bagi fakir miskin. Hari ini kita merasa hadza laisa min amri. Ini bukan urusan kita. Seorang khalifah di masa hebat-hebatnya Islam pada saat itu bertanya mengapa terjadi kekeringan di sini. Lalu dipanggillah seorang alim ulama. Ini kenapa ini terjadi semua? Alim ulama membuka sebuah kertas lalu dia tulis hadza laisa min amri. Betapa marahnya khalifah ini ketika membuka kertas hadza laisa min amri, ini bukan urusanku. Kata khalifah ini, aku bertanya kepadamu wahai alim, mengapa kondisi negeri kita ini seperti ini? Mengapa tulisannya hadza laisa min amri, ini bukan urusanku? Apa kata alim ulama ini? Wahai pembesar, mengapa kemudian kita susah ini? Karena setiap ada kesulitan kamu selalu menyebut ini bukan urusanku. Dan ini sebetulnya refleksi pada diri kita. Kita merasa anak yatim yang kehilangan ayah bukan urusan kita. Kita merasa muslimah-muslimah kita yang ditinggalkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab, harus menghidupi anak-anaknya. Itu juga bukan urusan kita rasakan. Maka tidak sedikit, ya, bukan di Masjid Al-Murabbi, di dominan 1 juta masjid di Indonesia yang tegak ini, tanggung jawabnya yang menjadi urusannya hanya menara, yang menjadi urusannya hanya ganti marmer, yang mengganti urusannya hanya ganti karpet. Uang kas masjid itu untuk ganti karpet bisa, untuk ganti marmer bisa, untuk benerin air wudhu bisa, tapi tidak bisa untuk makan, tapi tidak bisa untuk anak yatim, tidak bisa untuk fakir miskin. Lalu kemana syariat Idul Adha ini? Lalu kemana sholawat kita kepada Nabi? Padahal Nabi keluar rumah bawa 2 dirham. Ada orang miskin yang minta, maka Nabi kasih 1 dirhamnya. Jalan lagi ke pasar, ada lagi yang minta, Nabi kasih lagi 1 dirhamnya. Nabi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi yang berkorban untuk umatnya. Pemimpin umat yang hanya tinggal sepetak, ya, di sebelah kiri dari Masjid Nabawi, hujurat, rumah-rumah, kamar-kamar. Bahkan bagaimana kamar Nabi, jamaah sekalian? Kamar Nabi itu kalau Nabi sholat tahajud di kamarnya dan kemudian harus ruku, harus sujud, maka Nabi harus kemudian menepuk kaki dari Aisyah agar kemudian Aisyah melipatkan kakinya, saking sempitnya. Itu Nabi kita. Maka jamaah sekalian, hari ini kita motong kurban, hari ini kita menyembelih kambing, hari ini kita menyembelih sapi. Harusnya kita merefleksikan, itulah ego diri kita yang harus kita sembelih. Jamaah sekalian, ada manusia-manusia yang kemudian usianya melebihi usia biologisnya. Hari ini Perserikatan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, namanya hidup di hati kita sampai hari ini. Hari ini Kiai Haji Hashim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, pengorbanannya kemudian mengkader ulama di awal-awal pendirian NU menjadi sekarang bermekarannya pondok-pondok NU di Jawa Tengah, Jawa Timur dominan dimanapun berada. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang usia biologisnya, usia peradabannya melebihi usia biologisnya. Mengapa? Karena mereka hidup untuk orang lain. Cokro Aminoto, Sultan Agung Tirtayasa, Diponegoro adalah pahlawan yang berkorban hidupnya, maka usia peradabannya, usia karyanya melebihi usia biologisnya. Jamaah sekalian, kita tidak ingin hidup kita, sejarah kita hanya tertulis di atas nisan.
Manusia ini kalau tidak berbuat apa-apa maka sejarahnya hanya tertulis 3 baris. Nama, lahir, wafat. Itu sejarahnya. Maka refleksi Idul Adha kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk kita berkorban, dan semoga kita bisa melakukan apa yang terbaik di dalam sisa-sisa usia kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah yang kedua ini kita kemudian merasakan bahwa mengapa ada kalimat pengorbanan? Karena kita merasa memiliki. Pada hakikatnya sebetulnya tidak ada yang kita miliki. Pada hakikatnya nafas ini punya Allah, semuanya punya Allah. Jamaah sekalian, yang paling pasti dari kehidupan ini bukan kaya pasti kaya, bukan juga pasti miskin, atau kemudian pasti sakit, pasti sehat, pasti bahagia, pasti senang. Itu tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Yang pasti dari kehidupan kita ini adalah mati. Itu yang paling pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika seorang manusia mati, maka al-milkun nafas, kepemilikan hartanya pecah kepada ahli waris. Dia tidak lagi punya apa-apa, dia tidak lagi bisa bawa apa-apa, dia lagi tidak juga bisa membawa posisi apa-apa. Maka kematian adalah pemutus dari segalanya. Kematian adalah refleksi yang sangat-sangat mendalam bahwa kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Nafas yang kita punya hari ini titipan, harta yang kita punya ini titipan, rezeki kita hanya apa yang kita makan, apa yang sempat kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Selebihnya tanah, aset, deposito, apapun itu, ya, baik aset yang sifatnya keuangan, aset fisik, semuanya akan dipecah kepada ahli waris, cepat atau lambat. Maka dari itu jamaah sekalian, baik kemudian pikiran kita, kompetensi kita, karya kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Bahwa sungguhnya dihadapkan semuanya ini karena wa mahyati wa mayaya wa mamata lillahi rabbil alamin, bahwa hidup dan mati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk berkorban, menjadi insan keluarga yang peduli dengan ayah, bunda, saudara-saudara kita, menjadi insan profesional yang tahu diri, berkontribusi untuk organisasi entitas tempat kita mengabdi, yang menjadi insan sosial yang bertanggung jawab untuk saudara-saudara kita fakir miskin yang ada, anak yatim yang ada di sekitaran kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.